Selamat malam, saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan pada malam hari ini. Kembali lagi saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 139, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Mazmur 139, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini dari bacaan kita, saya memberikan satu lagi atribut Allah yang disebutkan oleh Raja Daud ketika ia berdoa di hadapan Tuhan. Kalau pada hari kemarin kita sudah melihat atribut yang pertama, yaitu Allah yang Maha Tahu, maka pada malam hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat bagian ini tentang Allah yang Maha Hadir. Jadi Allah bukan hanya Allah yang Maha Tahu tentang apapun yang ada dalam pikiran kita, apapun yang kita sedang lakukan, tetapi Allah yang sama juga adalah Allah yang Maha Hadir. Nah, kalau kita membaca dalam bagian ini Bapak Ibu, Raja Daud katakan, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Kemudian ayat yang ke-8, jika aku mendaki ke langit, satu tempat yang sangat tinggi, dikatakan Allah ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini artinya Bapak Ibu bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Hadir. Maha Hadir artinya Dia berada di setiap tempat, di setiap waktu, dan Dia tidak dibatasi oleh tempat, oleh ruang dan waktu. Dan ini adalah Allah yang Maha Hadir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita manusia dengan kecanggihan teknologi pada masa sekarang ini Bapak Ibu, maka tempat yang jauh dulunya, hari ini kita bisa menjangkaunya dengan waktu yang relatif singkat. Dan mungkin satu hari kita bisa berada di satu negara atau dua negara, dan bahkan mungkin 3 negara dalam satu hari kita bisa menjangkaunya. Karena dimudahkan dengan transportasi yang begitu canggih pada hari ini Bapak Ibu. Tetapi kita tetap tidak bisa berada di semua tempat dalam waktu yang bersamaan. Ini artinya bahwa kita terbatas. Kita bisa hadir di beberapa tempat pada satu hari, tapi tidak bisa hadir di segala tempat dan di segala waktu dan pada waktu yang bersamaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Allah Maha Hadir. Ini memberikan satu penghiburan, satu pengharapan bagi saya dan saudara. Mengapa saya katakan adalah satu pengharapan dan satu penghiburan? Dengan kita menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Hadir, hadir di segala tempat, di segala situasi, Allah hadir bersama dengan kita. Maka ketika saya dan saudara menghadapi berbagai macam pergumulan-pergumulan hidup, ketika kita mengalami berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup, satu penghiburan bagi kita adalah Allah hadir bersama dengan kita. Allah bukan hanya tahu tentang apa yang kita sedang gumulkan. Allah bukan hanya tahu tentang situasi yang sedang kita alami. Tetapi Allah yang sama hadir di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang saya dan saudara sedang alami saat ini. Dan ini juga memberikan satu penghiburan bagi kita Bapak Ibu. Kita mungkin punya kerabat, punya keluarga, atau sanak saudara yang terpisah dari kita Bapak Ibu saat ini, terpisah dengan jarak. Mungkin kita mendapat informasi mereka sedang mengalami kesulitan, mereka sedang mengalami sakit dan lain sebagainya. Kita mau menolong mereka tetapi kita terbatas adanya. Tetapi Bapak Ibu, jangan khawatir. Jangan putus asa. Jangan kehilangan pengharapan, meskipun kita tidak bisa menjangkau mereka karena kita terbatas adanya. Tetapi kita punya Allah yang tidak terbatas.
Allah yang tidak terbatas inilah yang hadir bersama dengan mereka, yang akan menolong mereka juga yang sedang mengalami kesulitan saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita punya Allah yang Maha Tahu dan Allah yang Maha Hadir, dan dua atribut Allah ini memberikan satu pengharapan bagi saya dan saudara. Apapun yang kita gumulkan, apapun yang kita hadapi, Allah hadir bersama dengan saya dan saudara, memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kita. Tetapi Bapak Ibu, kemahahadiran Allah ini juga sekali lagi memberikan kita satu peringatan. Kalau Allah Maha Hadir di setiap tempat dan tidak ada sesuatu pun yang membatasi kehadiran Allah, maka ini membuat kita untuk sadar, saya tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Saya tidak bisa melakukan satu dosa yang dimana Tuhan tidak ada. Dimanapun kita berada dan mungkin melakukan satu dosa yang bagi kita itu adalah satu tempat yang sangat tersembunyi dan orang lain tidak tahu. Tapi ingat, Allah hadir di sana melihat apa yang saya dan saudara lakukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, menyadari akan kemahahadiran Allah ini membuat kita semakin sadar dan betul-betul menjaga hidup kita di dalam kekudusan. Karena Allah kita itu hadir di setiap tempat dimanapun kita berada. Ini firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Selamat malam minggu saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan. Selamat untuk mempersiapkan diri untuk beribadah pada esok hari. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.